Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Singabers, ngerandom bareng gua Ren Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan kali ini gue mau ngajak kalian untuk unboxing satu gear tambahan untuk kualitas audio kita supaya kalau misalkan kita jauh segini tuh kayak masih kedengeran. Kalau ini kan enggak, ini kan karena kita pakai mikrofon vokal jadi kayak harus deket aja gitu kalau ngomong tuh harus gini gitu. Nah, apa gear tambahannya itu gue habis beli shotgun mikrofon ya yang kayak gini bentukannya. Ya, kayak gini. Biasanya untuk syuting ya, untuk syuting ya syuting gitu lah, syuting kayak drama gitu kan, bikin drama tuh yang pakai gantar tuh, pakai tongsis. Ya kurang lebih kayak gini. Mari kita langsung unboxing aja. Ini merek Kenwood KW321. Oke, kita langsung unboxing aja. Ya, sebelum kita unboxing, di bagian boxnya ini bisa kita lihat ada foto produknya, terus di sini ada kayak semacam item-item tambahan mungkin yang ada di dalam box seperti baterai, terus ada kabel XLS, ada stand mic-nya, terus ada styrofoam ya, sama ini bagian J converter kayaknya nih. Terus di sini juga ada keterangan Adobe Array Signal ya, seperti itu. Terus powered by One Piece AA 1.5 volt battery for convenient use. Jadi ini harus dipakein baterai 2A yang ukuran 1,5 volt. Terus materialnya di sini juga dibilangin kalau misalkan pakai materialnya tuh pakai aluminium alloy. Terus apa lagi nih? Specially designed for interview, supplied with professional XLR cable. XLR ya. Tadi salah gue nyebutnya XRS. XRS itu apa dong? Yamaha itu mah. Oke, di sini ada keterangan juga di sini mereknya Kenwood KW321. Terus di bagian sininya ada tulisan unidirectional condenser microphone. Unidirectional, jadi satu arah mungkin ya. One direction. Uni itu kan satu ya. Terus di bagian sininya masih sama kayak tadi, terus ini juga masih sama. Cuman di sini ada tambahan kayak semacam tipenya ya. Ini ada tipe KW321, ada tipe KW320E. Nah, kebetulan kita pilih yang KW321-nya. Oke, kita lihat aja, dibuka aja ya langsung. Mana nih bagian atasnya nih? Kira-kira mana bagian atasnya? Kita langsung buka aja. Jadi yang ini tuh boxnya kayak box kardus biasa, kertas ya. Terus yang di sini tuh pakai box apa ini, hitam ya. Ini bagian atasnya nih. Dan wow, di sini kita dapat semacam interview and recording microphone. Oh, ini bisa digunakan untuk interview atau recordingnya. Description: performance type, back electret condenser microphone, bla 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 ya. Ini ada operation guide-nya juga, jadi semacam buku manual, ini kartu manualnya ya. Terus kita dapat kabel XLR yang lumayan panjang ini, sepertinya ada mungkin 2 meter ya. Terus kita dapat lagi styrofoam. Terus ada
holdernya juga ya. Ini ada kita holder. Ya. Holder atau mountingnya ya. Mounting mikrofon sama apa ini? Converter yang colokan XLR yang ini ya. Ini kan dia besar nih colokannya. Ini untuk di convert bisa pakai untuk HP mungkin ya kan. Tapi kalau yang HP ini dia garisnya biasanya 3, ini cuman 2. Nah ini ya. Ini yang untuk HP ada 3 garis, nggak kelihatannya putih nih soalnya garisnya. Nah inilah ya. Tangan gua kan hitam tuh. Tuh di sini. Nah, ini ada 3 garis putih. Nah, sedangkan ini tuh ada 2 aja gitu kan. Jadi yang ini kalau misalkan mau masuk ke HP juga harus pakai converter lagi. Jadi kita pakai 2 converter kalau untuk langsung ke HP. Ya, langsung ke inti permasalahannya. Nah, ini dia. Kita langsung ke produknya. Tapi kita nggak dapat baterai ya. Kita nggak include baterai nih kayaknya. Tapi mari kita lihat di bagian mikrofonnya ini ada baterainya atau tidak. Iya, belum ada, dan untungnya si Ngabers ini sudah beli baterainya. Mari kita coba. Yep, ini dia baterainya. Kita pasang aja. Seperti itu. Nah, untuk materialnya ya, sebelum kita uji coba, ini kita review dulu materialnya. Ini beneran aluminium alloy. Ini terbuat dari aluminium, besi aluminium. Terus di bagian sini ada merek sama keterangan lainnya ya. Terus ini ada tombol off, normal, sama tele. Jadi kita tinggal ke atasin aja untuk menyalakannya untuk versi normal. Terus yang ini yang versi tele. Nanti kita cobain seperti apa kualitas suaranya di setiap mode-modenya itu ya. Oke. Terus di bagian sini tuh ada kayak semacam kisi-kisi ya. Dan ini bagian atasnya nih. Ini semacam kisi-kisi yang bulat juga nih. Oke, kita langsung aja cobain kualitas suaranya kayak gimana. Oke, sekarang kita coba aja si mikrofon shotgunnya ini tuh kemampuannya sejauh mana. Ini posisi mati, kita pakai mode normal dulu. Ini mode normal. Kalau mode normal itu dia yang aktif cuma speaker bagian atasnya aja. Speaker. Mikrofon bagian atasnya aja. Tapi kalau misalkan untuk tele, dia bagian samping juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk normal nih ya, dari samping itu dia nggak bisa. Samping ini kan ada kisi-kisi nih buat mikrofon juga nih, buat suara. Tapi yang paling jelas yang bagian atas. Nah, untuk tele, kalau untuk tele tuh bagian atas aktif, bagian kisi-kisi samping juga aktif. Gitu guys, ngebedainnya. Ini kenapa gue harus begini, karena biar ini panjang banget, nggak masuk frame kalau begini. Ini kayak seruling ya. Ini kita pakai yang tele nih, yang tele. ini untuk yang bagian normalnya. Jadi kurang lebih segini guys. Nah, kita coba untuk yang normal bisa sejauh mana ya. Segini masih kedengeran gak sih? Masih jelas gak sih suaranya? Gue gak pakai earphone soalnya. Tapi kita cobain aja ya sambil dengan pakai earphone. Cek. Nah, ini untuk normalnya segini. Wah. Segini tuh suara gua yang segini, yang segini keluarannya ya. Desibelnya gue nggak tahu berapa, tapi udah nggak jelas gitu. Coba kalau kita pakai tele
kalau segini, nah kalau kita pakai tele jarak segini aman nih, masih kedengeran. Sini ke sini masih kedengeran nggak? Kalau gini udah suara ruangan ya, suara ruangan suaranya. Tapi nggak terlalu jelas gitu. Tetap harus dibeginikan, disorotkan ke arah sumber suara. Jadi ya kalau misalkan kita pakai double mic gitu ya, mungkin kalau misalkan kita pasang tuh di sini, nah kayak gini ya. Nah, kalau misalkan dipasang di posisi seperti ini harus menyorot ke arah sini. Cuman ya ini lumayan sih jauh kalau menurut gue daripada kita pakai vokal yang pakai mikrofon vokal yang ini. Jarak segini kurang efektif gitu sebenarnya. Ini kita matiin dulu ya si mikrofon telenya shotgunnya gitu. Nah, ini yang mikrofon vokal nih ya. Kita harus ngomong di jarak segini biar jelas. Kalau jarak segini, kita ngomongnya harus agak kenceng. Beda sama si mikrofon shotgun nih kita nyalakan. Ini yang normal. Yang normal mungkin kebantu sama si mikrofon vokalnya nih yang normal. Yang normal itu segini. Udah gak kedengeran nih sama kayak si vokal. Nah ini yang telenya. Nah kalau kita pakai yang tele jarak segini masih kayak kenceng gitu loh. Di earphone gue juga kenceng gitu. Gak tau kalau misalkan di kamera ya. Tapi ini lumayan jelas gitu. Jadi lumayan buat video review atau video reaction gue. Kalau misalkan gue posisinya agak tegak segini, masih bisa kedengeran kali ya. Beda sama si mikrofon si vokal ini. Kalau misalkan gue jarak segini tuh kayak udah hilang, gak stabil gitu. Suaranya kurang stabil. Gitu. Jadi kurang lebih kualitas suaranya kayak gini ya. Ini kita cabut nih ya si mikrofon vokalnya. Soalnya bisa dimatiin aja dulu. Nah ini kita pakai mikrofon shotgun aja nih. Kita nggak pakai mikrofon vokal. Kurang lebih kayak begini suaranya guys. Jadi ini mikrofonnya gue gabung di soundcard gue ya. Soundcard itu kayak gimana bang? Soundcard itu semacam kayak mixer gitu. Nah ini soundcard ya. Gue pasang di soundcard gue dan jarak segini tuh kayak masih jelas aja gitu. Ini kita belum pakai power phantom gitu ya. Gimana kalau misalkan kita pakai power phantomnya gitu. Nah ini kita pakai power phantom. Wah makin jelas anjir. Jarak segini udah kedengeran gitu loh. Ini kita pakai yang tele ya. Jarak segini udah jelas. Ini kita pakai phantom power juga. Kayak gimana power phantom itu pokoknya dia kayak semacam ampli untuk mikrofon. Jadi dia semacam penguat. Jadi jarak segini dia udah bisa nangkep suara dengan jelas. Apalagi kalau deket kayak begini ini, wah enak banget sih. Dipakein power ampli, terus dimasukin ke soundcard, baru kita hubungkan ke HP. Kualitas suaranya jadi kayak gini. Ini kita pakai yang tele. Kalau misalkan kita ubah ke mode normal, nah ini mode normal. Kalau mode normal itu kayak harus deket begini gitu. Jadi nggak bisa jauh. Hilang banget. Sumpah hilang banget. Harus pakai tele. Kalau misalkan jauh segini tuh harus pakai tele. Tapi ya volume suara kita tuh harus yang beneran agak tinggi sih. Agak kenceng ngomongnya. Jaraknya harus lumayan agak deket juga mungkin ya. Tapi yang nggak terlalu deket bisa gitu. Beda sama yang si vokal ini. Nih kalau yang vokal ini tuh emang harus deket banget gitu. Kalau ini jarak segini udah jelas lah. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, kurang lebih kayak begitu nih. Gua akhirin aja nih pakai si shotgun. Kurang lebih kualitas suaranya kayak begini. Nih ngomong belepotan bangun tidur apa gimana ngabs. Intinya unboxing kita sudahin sampai di sini. Kurang lebih kualitasnya seperti itu. Semoga bisa jadi bahan rekomendasi buat kalian. Mohon maaf kalau penyajiannya agak kurang karena ini gue ngedadak
untuk unboxing terus langsung di review begitu aja. Jadi kayak spontan lah ini ya. Ini materinya spontan, semoga bisa ngasih rekomendasi buat kalian. Kayak gambarannya kayak gimana gitu. Itu dibantu apa aja. Dan ini kebetulan gue pakai ampli sama sound card gitu dibantunya gitu. Kalau langsung ke HP tadi kayaknya kurang bisa connect karena mungkin splitternya itu kurang support. Jadi nggak bisa langsung dikonekin ke HP, harus dibantu pakai si sound card. Gitu guys, kurang lebih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau nontonin videonya Singabers. Dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gue Rain, santuy. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue Rain dulu pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya pribadi.